Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang vektor, yakni perbandingan vektor. Pertama, kita akan belajar perbandingan dalam bentuk vektor. Misalkan diketahui titik P membagi AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, berarti kita buat dulu garis AB, kemudian terdapat titik P di antara garis AB tersebut, di mana perbandingan A ke P dan P ke B itu adalah M banding N. Nah, kemudian kita buat vektor posisi dari ketiga titik tersebut. Jadi kita buat dulu titik asal, yakni titik 0. Kemudian kita buat vektor posisi dari titik A, dari titik B, dan dari titik P. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik P membagi ruas garis AB itu di dalam. Nah, selain titik P berada di dalam garis AB, ternyata bisa juga titik P itu berada di luar garis AB. Oke, bisa diperhatikan pada gambar berikut. Misalkan terdapat ruas garis AB. Kemudian terdapat titik P pada perpanjangan garis AB, sehingga letaknya di sana. Dengan perbandingan A ke P banding P ke B itu adalah M banding N. Nah, kemudian kita buat vektor posisi dari ketiga titik ini. Oke, itu vektor posisi titik A, kemudian vektor posisi titik B, dan vektor posisi titik C. Nah, dari gambar ini dapat kita katakan bahwa titik P membagi ruas garis AB itu di bagian luar. Nah, untuk menentukan berapakah vektor posisi titik P dapat kita cari melalui rumus berikut. Oke, vektor posisi P akan sama dengan M kali vektor posisi titik B tambah N kali vektor posisi titik A dibagi dengan M tambah N. Nah, supaya lebih mudah bisa diperhatikan pada perbandingannya. Ini diketahui AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, ini tengah-tengahnya adalah titik P. Oke, berarti rumusnya akan kita mulai dari vektor posisi titik P. Nah, selanjutnya perkaliannya itu diperoleh dari M kalikan dengan vektor posisi titik B, tambahkan dengan N kalikan dengan vektor posisi titik A. Kemudian dibagi dengan penjumlahan dari M dan N. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke topik selanjutnya, yakni perbandingan dalam bentuk koordinat di ruang 2. Oke, diketahui titik P membagi AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Kemudian terdapat ruas garis AB dan terdapat titik P di antara ruas garis tersebut. Di mana perbandingan A ke P dan P ke B itu adalah M banding N. Nah, kondisi ini itu sama seperti yang tadi, yakni titik P membagi ruas garis AB di dalam. Nah, kemungkinan yang lain itu adalah titik P berada di luar ruas garis AB. Nah, dengan perbandingan A ke P dan P ke B itu adalah M banding N. Nah, kondisi ini itu dapat kita katakan bahwa titik P membagi ruas garis AB di bagian luar. Nah, jika titik P koordinatnya adalah XP, YP membagi garis yang melalui titik A dengan koordinat XA, YA dan titik B dengan koordinat XB, YB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Maka untuk mencari berapa koordinat dari titik P, yakni XP dan YP-nya, dapat kita cari melalui rumus berikut. Oke, untuk XP kita cari dengan cara N kali XA tambah M kali XP per N tambah M. Oke, nah kemudian untuk YP-nya berarti N kali YA tambah M kali YB per N tambah M. Oke, polanya sama seperti tadi. Kita lihat dari perbandingannya. Ini perbandingannya adalah AP banding PB sama dengan M banding N. Nah, berarti ini tengah-tengahnya kan udah P ya keduanya. Nah, berarti bisa kita cari XP dan YP-nya. Oke, caranya adalah
M kita kalikan ke B, dan N kita kalikan ke A. Ketika kita mencari XP-nya, berarti N dikalikan dengan X dari A. Tambahkan dengan M kalikan dengan X dari B. Dibagi dengan jumlah ini. Gitu ya. Begitu pula dengan YP-nya. Dari perbandingan vektor dalam bentuk koordinat di ruang 2, kita juga dapat membuat kesimpulan untuk perbandingan dalam bentuk koordinat di ruang 3. Oke, jadi jika titik P koordinatnya XP, YP, ZP membagi garis yang melalui titik A, XA, YA, ZA dan titik B, XB, YB, ZB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Maka, untuk mencari koordinat dari titik P, yakni XP-nya, kita cari melalui N kalikan dengan XA tambah M kalikan dengan XB dibagi dengan jumlah perbandingannya. Nah, untuk YP-nya berarti N kali YA tambah M kali YB dibagi dengan jumlah perbandingannya. Begitu pula untuk ZP-nya. N kali ZA tambah M kali ZB dibagi dengan N tambah M. Oke, jelas ya? Nah, jadi itulah materi pada video kali ini, yakni perbandingan vektor baik dalam bentuk vektor maupun dalam bentuk koordinat. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan ini. Kita mulai dari soal pertama. Diketahui koordinat titik A 1, -4 dan B 7,5. Jika terdapat titik C pada garis AB dengan perbandingan AC banding CB sama dengan 2:1, maka koordinat titik C adalah. Nah, untuk penyelesaiannya, kita akan jalan dari perbandingan yang sudah diketahui, yakni AC banding CB sama dengan 2:1. Nah, untuk mengerjakannya, kakak akan menggunakan perbandingan dalam bentuk vektor, di mana vektor tersebut nantinya akan menjadi koordinat dari suatu titik, gitu ya. Oke, bisa kita lihat pada perbandingan ini memuat C pada tengah-tengahnya. Nah, berarti rumusnya akan kita mulai dari vektor posisi titik C, yakni 2 kalikan dengan vektor posisi titik B, tambahkan dengan 1 kalikan dengan vektor posisi titik A, dibagi dengan penjumlahan perbandingannya. Sehingga vektor posisi titik C akan sama dengan 2 kali vektor posisi titik B tambah 1 kali vektor posisi titik A dibagi 2 tambah 1. Oke, kita tinggal mengganti vektor posisi titik B dan vektor posisi titik A. Oke, vektor posisi titik B itu adalah 75 dan vektor posisi titik A itu adalah 1, -4. Nah, kemudian 2 ini kita kalikan ke 7 dan kalikan ke 5. 1 juga kita kalikan ke masing-masing, maka akan diperoleh angka yang sama. Kemudian 2 kita tambahkan dengan 1. Oke, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, kita jumlahkan bagian pembilangnya. Artinya 14 kita tambah dengan 1, kemudian 10 kita tambah dengan -4, dibagi 3. Oke. Nah, diperoleh hasil sebagai berikut. 15 dan 6/3. Oke, sekarang tiap elemen kita bagi 3, sehingga kita peroleh bahwa vektor posisi titik C itu adalah 5, 2. Nah, karena ini merupakan vektor posisi titik C, otomatis koordinat dari titik C itu adalah 5,2. Nah, jadi inilah hasil dari perbandingan vektornya. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal kedua. Titik P terletak pada garis AB. Koordinat titik A 11,3, -2 dan titik B 6,8,3. Jika AB banding BP sama dengan 5 banding -2, koordinat titik P adalah. Oke, penyelesaiannya bisa kita lihat bahwa perbandingannya adalah AB banding BP sama dengan 5 banding -2. Nah, berarti kita akan mulai rumus tersebut dari titik B gitu kan. Nah, untuk soal yang kedua itu sama juga, kakak akan menyelesaikannya dengan menggunakan bentuk vektor ya. Oke, berarti vektor posisi titik B itu akan sama dengan
5 kalikan dengan vektor posisi titik P dan negatif 2 kalikan dengan vektor posisi titik A dibagi dengan penjumlahan 5 dan negatif 2 sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Yang ini. Nah, oke, kita ganti sekarang vektor posisi titik B dan vektor posisi titik A. Oke, itu dia. Nah, ini kan vektor posisi titik P-nya nggak diketahui, jadi biarin aja. Oke, sekarang yang bisa kita lakukan itu adalah mengalihkan 3 ini ke sini. Oke, kalikan ke tiap elemennya. Kemudian negatif 2, kita kalikan ke setiap elemennya juga. Kali ke 11, ke 3, dan negatif 2. Oke, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya, yang ini kita pindah ruas. Kita kumpulkan dengan 18, 24, dan 9. Kita bawa ke ruas kiri. Sehingga menjadi bentuk pengurangan sekarang. Karena awalnya dia kan penjumlahan. Ketika dipindah ruas, dia akan menjadi bentuk pengurangan. Oke, udah tinggal dikurangi. 8 kurang negatif 22, 24 kurang negatif 6, dan 9 kurang 4. Sama dengan 5P. Oke, hasil pengurangannya adalah 40, 30, dan 5. Akan sama dengan 5 kali vektor posisi titik P. Nah, berarti vektor posisi titik P itu akan sama dengan 40, 30, 5 dibagi dengan 5. Oke, berarti sekarang tiap elemennya kita bagi 5. Diperoleh 8, 6, dan 1. Sehingga koordinat titik P itu adalah 8,6,1. Oke, jelas ya? Nanti kalau emang ada pertanyaan, ada yang belum dipahami, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Diketahui koordinat titik A 4,-3,8 dan B negatif 1,2,5. Jika AB banding AC sama dengan 3 banding 2, maka koordinat titik C adalah... Oke, nah. Untuk soal yang ketiga, bisa diperhatikan perbandingannya dulu. AB banding AC adalah 3 banding 2. Nah, kita lihat nih, bahwa tengah-tengahnya ini nggak sama. Satunya B, satunya A. Nah, kita mesti buat supaya sama, supaya lebih mudah mengerjakannya. Oke, caranya adalah, kita lihat di sini. Perbandingan yang paling besar itu adalah 3. Kita buat ruas garis, kemudian bagi menjadi 3 bagian. Oke, ini garisnya, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Oke, pembagiannya seperti itu. Nah, ini diketahui A ke B itu perbandingannya adalah 3. Berarti titik A di sana, maka titik B-nya di situ. Ya kan? Supaya 3 dia, 3 bagian. Nah, selanjutnya, dari A mau ke C itu cuma 2 bagian, sehingga jelas bahwa letak titik C itu adalah di sana. Nah, dari sini kita bisa buat perbandingan yang baru, yakni AC banding CB itu akan sama dengan 2 banding 1. Oke, bisa? Jadi ini, A mau ke C itu perbandingannya adalah 2, kemudian C mau ke B perbandingannya adalah 1. Nah, sekarang kita bisa lihat, pada perbandingan yang baru, ini tengah-tengahnya udah sama-sama C. Sehingga vektor posisi titik C akan sama dengan 2 kali ke vektor posisi titik B tambah 1 kali ke vektor posisi titik A. Dibagi dengan 2 tambah 1. Oke, tinggal kita ganti vektor posisi titik B dan vektor posisi titik A. Oke, seperti itu. Kemudian 2 kita kalikan ke setiap elemennya, dan 1 juga kita kalikan ke setiap elemennya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan pembilangnya, artinya negatif 2 tambah 4, 4 tambah negatif 3, 10 tambah 8, dibagi dengan 3. Sehingga diperoleh bentuk sebagai berikut. Nah, kemudian 2, 1, dan 18 kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 2/3, 1/3, dan 6. Maka koordinat dari titik C itu akan sama dengan vektor posisinya. Oke, sehingga dapat kita tulis bahwa koordinat titik C adalah 2/3, 1/3, 6. Oke, inilah koordinat dari titik C. Oke, gimana adik-adik? Bisa dipahami? Nah, jadi itu dia soal latihan yang berkaitan dengan perbandingan vektor. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar tentang vektor yang sejajar. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!